Shalom, oras selamat hari Minggu mga bata ganupan. Kay medyo lohita hata ni bata pondok kita bertamar tunggu mahita. Am Tuhan na bata na marhabang sa naguri atas. Makataon terima kasih ka nami hubamu Tuhan. Halani holong mo na baggalin naman ramot kon guluh nami. Boy peha nami beribadah hasipe secara online bani panorang sadarion. Sihol nami menjalo hatamu Bapa bagas kuasa ni tundui. Pargogohi anjana beri hamban nami hikmat pangarusion. Ase in gabe onjolan ban nami lau mendupakon ari-ari ni guluh nami. Maha nami Bapa tunggu ni pondus kanami. Parhite nakmu Yesus Kristus si paluah kanami. Amin. Horas jana selamat hari Minggu mahu batah ganupan. Buka hita bibelta jalo hita hata nina bata hubasaon bani bahasa Indonesia. Bani 2 Samuel bindu 1, 2 Samuel pasal yang pertama dari ayat 17 sampai dengan ayat 27. Demikianlah firman Tuhan. Ratapan Daud karena Saul dan Yonatan. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan, anaknya, dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu adalah tertulis dalam kitab orang jujur. Kepermayanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gad, janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersukacita anak-anak perempuan orang Filistin, supaya jangan beria-ria anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak, tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak para pahlawan panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang, dan padang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan orang-orang yang dicintai, yang ramah, dan yang ramah dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung rajawali, mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul, yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kermiji, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata perang. Sunay mahata ni naibata. Kita haganupan na hinargay bagas koran ni Tuhan ta Yesus Kristus. Ada pernyataan yang menyatakan terkadang kita mudah terluka dengan ingatan masa lalu yang pahit dalam kehidupan kita. Kalau seperti pemahaman ini difahami ataupun dilakukan oleh Daud, dia tidak mungkin membuat ataupun menyanyikan, menggubah satu ratapan kepada Saul ketika Saul mati di dalam peperangan. Karena kita mengetahui secara bersama bahwa Saul sudah secara sistematik ingin melenyapkan, membunuh Daud. Ketika orang-orang atau masyarakat Israel yang diwakili oleh perempuan pada waktu itu menyambut nyanyian Daud bisa membunuh atau menang dalam perang berlaksa-laksa
dalam membunuh musuh, tetapi Saul hanya mampu membunuh dalam perang hanya beribu-ribu. Sehingga semenjak itu muncullah iri hati, muncullah kekerdilan seorang Raja Daud yang menganggap Daud sebagai saingannya. Dan dia menganggap menghapus reputasi yang telah dilakukan olehnya selama ini. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, memang kalau seandainya masa lalu rasa pahit yang tetap dipegang oleh Daud ketika mendengar berita kematian Saul, tentunya dia sangat berbangga hati dan sangat bersuka cita karena sebentar lagi dia akan dinobatkan menjadi raja. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Justru ketika seorang tentara dari Saul memberitakan informasi bahwa Saul telah mati terbunuh di dalam peperangan, Raja Daud atau Daud itu sendiri langsung merasa berkabung, langsung merasakan sesuatu kesedihan yang sangat mendalam karena rajanya telah mati, karena pemimpinnya telah terbunuh di medan peperangan. Tentunya dengan pengalaman yang ada, seharusnya Daud bisa langsung berbangga hati karena selama ini Saul lah yang terus mengejar dia dengan sistematik dan ingin membunuh dia juga. Tetapi dia tidak melakukan itu. Nah, Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentunya dalam hal ini kita boleh belajar dari Daud. Karena dia orang yang dekat dengan Tuhan, dipimpin oleh Roh Tuhan, maka dia memiliki hikmat memperlakukan orang lain juga dengan benar. Nah, ini dia ya, ini ciri-cirinya. Orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, apapun yang diberikan, disuguhkan oleh orang lain bagi dia, dia tetap memperlakukan orang lain tersebut dengan benar dan tidak terpengaruh dengan situasi yang dilakukan olehnya. Ini sangat menjadi pelajaran yang berharga bagi kita. Kemampuan melihat kelebihan seseorang ini yang dimiliki oleh Daud. Sehingga ketika Raja Saul mati di dalam peperangan, dia mengatakan bahwa Saul dan anaknya Yonatan adalah pahlawan. Saya bacakan nats kita. Kepermayanmu hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Dia menganggap bahwa kegesitan atau kepiawaian Saul di dalam berperang selama ini dia mengakuinya. Dan dia telah melihat, katakan kalau nats kita tadi mengatakan, hai perempuan-perempuan Israel, menangislah karena rajamu, pahlawanmu telah gugur. Karena oleh dialah engkau bisa memakai pakaian kermiji yang bagus. Ya, kemajuan yang dialami atau yang dirasakan oleh bangsa Israel sebelum
nantinya Daud diangkat menjadi raja, semua itu adalah peran serta atau karya-karya terbaik yang dilakukan dipimpin oleh Raja Saul. Maka jelas disebut kalau dalam nats kita ini Daud mengatakan bahwa Saul dan Yonatan merupakan pahlawan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa Daud begitu mencintai atau mengasihi Raja Saul? Tentunya Bapak Ibu, satu hal yang pasti, dia selalu percaya bahwa bahwa Raja Saul itu telah diurapi oleh Tuhan. Diurapi, diangkat menjadi raja. Pengurapan Tuhan itu sangat-sangat berarti spesifik bagi si Daud dan juga bagi orang-orang Israel. Sehingga di dalam perjuangan, di dalam pelayanannya, dia sebagai raja adalah tujuannya untuk memakmurkan rakyatnya. Nah, atas dasar inilah Daud menyatakan ratapan. Daud menyatakan belasungkawa. Tapi sekaligus mengajarkan kepada masyarakat Israel bahwa mereka bukan hanya berbelasungkawa, bahwa mereka bukan hanya menangisi rajanya yang meninggal, tapi Daud memberi sesuatu nyanyian ratapan yang ini nantinya bisa selalu dikenang dan diingat kebesaran atau kemakmuran Raja Saul di tengah-tengah kehidupan Israel. Nah, ratapan Daud ini tentang Raja Saul dan Yonatan ini nanti berulang-ulang dinyanyikan ataupun diingatkan dalam ibadah orang Israel berikutnya. Nah, Bapak Ibu, tentunya begitu mulia, begitu bagusnya hati seorang Daud. Walaupun katakan Saul tidak berbuat baik bagi dia selama ini, bahkan ingin membunuhnya. Tapi ketika Raja Saul mati di dalam perang, dia membuat suatu gubahan nyanyian ratapan tentang Raja Saul dan Yonatan, dan itu akan dikenang oleh masyarakat atau rakyat Israel, bangsa Israel sepanjang masa. Nah, tentunya ini juga menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita sebagai umat Tuhan. Memang ada ungkapan mengatakan kesempatan tidak menentukan kesuksesan seseorang. Karena kesetiaanlah yang menjadi hal yang mendasar dari penghormatan kita akan kehidupan. Sebenarnya kesempatan pada waktu matinya Raja Saul sangat bagus bagi si Daud. Tetapi Daud tidak menggunakan kesempatan itu. Dia memberi kesetiaan, dia memberi penghormatan yang sangat mendalam kepada Raja Saul pada saat Saul mati di dalam peperangan. Nah, tentunya ini juga menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Barangkali orang selalu berpikir jangan sia-siakan kesempatan. Terkadang dengan ungkapan itu apapun dilakukan demi untuk meraih kesempatan tersebut. Mari kita belajar dari kepribadian atau sikap Daud. Berulang kali ada kesempatan sebenarnya untuk membunuh Daud sewaktu di gua, dan juga saat mendengar kematian Daud, dia sebenarnya bisa bersuka cita karena segera dia akan dinobatkan menjadi raja.
tapi itu tidak dipergunakannya demi untuk kesetiaan, penghormatannya kepada seseorang yang telah diurapi, yaitu Raja Saul. Nah, Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, setelah ratapan ini dibuat menjadi suatu nyanyian yang nantinya juga dinyanyikan di dalam ibadah-ibadah Israel, berikutnya Raja Daud atau Daud mengubah kesedihan itu dengan aktivitas supaya orang-orang Israel atau bangsa Israel tidak juga hanya berkabung dan juga menangis. Disebut dalam ayat yang ke-18, dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Artinya Daud tidak hanya bersedih, tetapi mengajarkan umat untuk melakukan aktivitas. Artinya kesedihan memang selalu mengajarkan atau melumpuhkan kemauan kita menjadi malas. Ya, ketika ada persoalan atau tantangan besar sekalipun, walaupun kita menghadapi kematian, janganlah kita terus bersedih. Karena kesedihan itu selalu melumpuhkan kemampuan kita dan kemauan kita untuk menjadi malas. Belajarlah seperti yang dilakukan oleh Daud. Daud melukiskan kehidupan itu dengan berbeda. Menangis itu digambarkan sebagai pelipur lara. Penderitaan itu merupakan vitamin kehidupan dalam iman. Tapi penghibur ataupun yang menjadi hal yang mendasar, lakukan sesuatu aktivitas supaya lebih dekat bergantung lagi kepada Tuhan menghadapi kehidupan berikutnya. Nah, Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya ini juga menjadi satu perenungan bagi kita. Hari-hari ini, kalau kita lihat dalam kehidupan masa-masa sulit akibat pandemi COVID-19, banyak akibat atau dampak dari virus COVID-19 ini membunuh masa normal kita. Bahkan membunuh orang-orang yang kita kasihi. Tapi ingatlah satu hal. Kita diajarkan, kita selalu dianjurkan untuk menghargai kehidupan. Tentunya kesetiaan, penghormatan, kepedulian kita kepada orang-orang yang kita kasihi itu pasti telah kita lakukan. Tapi kehidupan ini akan terus berjalan. Nah, oleh sebab itu, mari kita, kalau kita kaitkan dengan topik mingguan kita, yaitu kasih persaudaraan, mari kita tingkatkan kasih persaudaraan kita. Walaupun tidak dengan katakan hubungan sedarah, satu kakek dalam keluarga kita, tentunya kalau kita masing-masing satu tujuan iman kepada Kristus, satu pengharapan kepada karya-karya Allah, satu kasih di dalam pelayanan kita tertuju kepada Kristus. Ketika kita melakukan itu dalam kehidupan kita, di sanalah kita bersaudara. Ingat peristiwa seorang Samaria yang baik hati, yang menolong orang yang kena perampok di perjalanan.
Dia tidak mengenal dan tidak bangsanya, tetapi dia memberikan pertolongan dengan hati yang tulus dan ikhlas. Pertanyaannya terakhir, siapakah yang menjadi saudara kepada orang-orang yang kena rampok tersebut? Yaitu orang yang melakukan kebaikan, orang yang melakukan kasih kepada dia. Nah, tentunya kalau khotbah kita minggu yang lalu juga diingatkan, siapakah saudaraku? Siapakah yang menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus? Itu orang-orang yang melakukan kehendak Bapa. Itulah saudaraku. Itulah sahabat-sahabatku. Nah, Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya yang kita harapkan dengan taufik mingguan kita, kasih persaudaraan, itu bisa kita alami ketika ada sesuatu yang kita lakukan, ketika orang lain mengalami kesulitan dan goncangan dalam kehidupannya. Nah, dalam hal ini telah dibuktikan oleh Daud kepada Saul. Dan juga begitu dekatnya hubungannya dengan Yonatan. Sehingga ada ungkapan yang disebut oleh Daud kepada Yonatan. Betapa merasa susah aku karena engkau saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Yonatan, walaupun berbeda kelas, dia anak raja, tetapi Daud anak gembala. Tetapi dia menganggap Daud sebagai saudaranya. Sehingga dalam banyak hal peristiwa, Yonatan menyelamatkan Daud dari serangan dari bapaknya sendiri, yaitu Saul. Tentunya ketika Yonatan mati di dalam peperangan, maka ungkapan Daud, merasa susah aku karena engkau saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Nah, ini melambangkan, mengingatkan bahwa benar-benar ada hubungan kasih persaudaraan karena melakukan tindakan-tindakan baik dalam kehidupan. Nah, tentunya yang diinginkan juga melalui nats khotbah kita, ketika ada sesuatu, katakan kesalahan, bahkan sesuatu tindakan yang barangkali melukai hatimu dan hati saya, di dalam perjalanan kehidupan ini, bukalah pintu maaf. Karena dengan demikian, kasih persaudaraan itu bisa kita lakukan. Salah satu wujud nyata menjalankan atau menghilangkan kebencian dalam kehidupan kita ketika kita melakukan kasih. Resep pertamanya adalah melakukan kasih. Maka kebencian, kegelapan itu akan menjauh dari kehidupan kita. Nah, dalam masa sulit pandemi COVID-19, banyak hal yang barangkali bisa melemahkan kita. Tapi ketika kasih persaudaraan itu kita bina, seolah-olah benar-benar kita bersaudara, satu darah, karena diikat oleh kasih karunia Tuhan, karena diikat oleh iman percaya kita kepada Tuhan, maka disinilah kita bisa saling membantu, saling berempati satu dengan yang lain. Selamat melakukan kasih persaudaraan atas dasar iman percaya kita kepada Tuhan. Terberkatilah kita semua dalam menjalankan kasih persaudaraan itu dengan ikhlas dan tulus. Amin. Artonggo mahita. Terima kasih Bapa, bani holong rosiduk nyurmu esomane pargugoy ham. Dumay jalohan nami hatamu, andoar imboy gabi pargugoh bani haguluhan nami. Pos duhur nami Bapa. Marlajar hanami hubani holong ni si Daud. Rosi statement pengakuan ni ay haganu bersumber hubani korjani tondo bani guluh ni. Alanya ajar hukam holong ben nami bani guluh nami asyut tetap hanami boy mendalang kon nasunay ay. Didah ibotoh kamdu Bapa bani hari-hari 40 paparan COVID-10 semakin meningkat.
Ibagas Kristus Yesus tolong Bapa lawat kam hanami. Haholongi ham hidup mahurmuban nami. Semarahite holong muna bagalin. Boy ijupah ko kanami. Hidup nyuhur na mardapot-dapot. Sehat jorgit kanami. Ako hidup uhurmu salpo kamon. Dumuhubani harus uhurmu. Ibagas Kristus Yesus dalam hanami riat pakon tungguhon. Amin. Martonggo mahita, mengunduskan galangan ta hubani Tuhan na bata. Ham Tuhan na bata, paridup nyuhur harohan ni segala pasu-pasu. Terima kasih may sumbahkon uhur nami hubamu, halani ijalohan nami pasu-pasumu nagokan dear, pakon nalaingan. Bani panorangon isumbah ko kanami do hubamu nagabig galangan nami diri nami pakon humbani hinadongan nami nadop biniremuin pasu-pasuham magalangan na sinumbah kon nami on gabi galangan na mapasing na mambahen harazonmu lambin mar hataridahan i dunia on ukap hamma uhur nami marhite tonduimu asil lambin ididah ibotok kanami jana i mahamalaskon uhur nami Weni si layak-layakmu nadop ijalohan nami. Pakon nasihol bereonmu ovekban nami. Ajari hammahan nami lahu mangunduskan galangan nami napatug galangon nami kubamu. Jalo hamma galangan pakon tonggo elek-elek namion. Ibagas Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hamba pa nami na inaguri atas. Say napapasing maguranmu. Say rohma harajaonmu. Say saut maharosunurmu inaguri tonga onson na inaguri atas. Bere hamaban nami sa daryun haguluan ari-ari. Sasap kamba dosa nami sumang panasap nami. Bani dosa na suman namardosa dupak ka nami. Ulang hanami bubay hang hufarlajuan. Paluah kama hanami humbani pangago. Ay hamdus si madaharajaon. Pakon hagugohon. Apas ang apon sa dokah ni dokah ni. Amin. Laho manasyam. Janah ya tahun Tuhan Indo homahubatta. Bolak do namin si sabian, tapi otik pe si parhorja. Ay pe pindo hani mamabani si mada si sabion in. Ase isuruh si parhorja bani si sabion in. Jalo na siyam pasu-pasu humbani Tuhan na ibata. Ipasu-pasu ang jaha iparurot Tuhan na ibata maham. Isondang kon Tuhan na bata mabuhini hubamu. Cana maidop mauhur ni mangidaham. Idop fakon Tuhan na bata mabuhini hubamu. Cana ipasorap madame ni hubani tonduimu. Amen.